Masya Allah. Terima kasih. Allah Maha Kasih. Dosa-dosa seperti itu kan dosa kepada Allah, dosa pribadi. Dosa pribadi. Gambarannya seperti hanya mungkin kalau kita terang-terangkan adalah zina atau muqaddimah zina dan sebagainya, biarpun tidak diterangkan, tapi kan yang ada hubungannya dengan kenang-kenangan dan sebagainya kan seperti itu. Atau mungkin juga bisa saja minuman keras, punya grup minuman, ya, dia ada persahabatan yang baik sehingga sama-sama minum minuman keras dan sebagainya. Intinya sebetulnya kita menghilangkan semua yang ada sangkut pautnya dengan kejadian itu adalah untuk menunjukkan di hadapan Allah kalau memang kita ini sudah betul menyesal. Kan aneh, katanya orang kepleset zina kemudian dia menyesal. Tapi masih menyimpan baju hadiah dari orang yang menzinainya. Ini kan bodoh, kebohongan. Bagaimana disimpan? Sering dilihat-lihat. Mestinya kalau memang dia menyesali, dia akan marah. Tidak akan merasakan itu sebagai karunia, sebagai satu hadiah. Karena apa? Dari inilah aku terjerumus, aku dirayu dengan pemberian ini. Marah seterusnya. Dan ngeblok pun tidak usah diperintahkan. Itu secara otomatis seharusnya. Dan tidak menghubungi itu secara otomatis. Karena apa? Penyesalannya lebih dahsyat. Karena baginya adalah murka Allah. Allah sangat mengerikan. Jadi sebetulnya di situ. Kalaupun seandainya tinggal di rumah tersebut, ya dia masih aman, tidak terjerumus lagi. Dan memang sudah tertanam penyesalan yang dalam dan rasa tidak senang dengan kejadian itu, ya dia nggak ada masalah tinggal di tempat itu. Yang penting sudah betul-betul tampak dia ada benci, ada diri. Tapi kalau ternyata nanti masih, naudzubillah, ini kan halus sekali. Jadi bukan berpura-pura. Tobat itu adalah penyesalan yang sesungguhnya. Menyesal yang sesungguhnya, menyesal yang sesungguhnya kebayang di matanya adalah neraka, kebayang di matanya hukuman Allah. Bagaimana katanya misal sebelum nangis-nangis, tatonya masih nyimpan handphonenya, WA-nya belum dihapus, masih dilihat-lihat. Mana itu semuanya? Ustadzmu tidak mendengar, tapi Allah kan maha tahu. Ustadzmu tidak tahu, tapi kita urusannya kita dengan Allah, kejujuran. Maka siapapun kalau sudah tobat, jujur, beres dengan Allah. Tidak harus cambuk dan dirotan. Tidak harus cambuk dan dirajam. Karena ini dosa pribadi dengan Allah, cukup dia menyesal, selesai kasusnya. Cuman penyesalan yang sesungguhnya. Penyesalan yang sesungguhnya. Jadi sehingga kalau kita ingin menolong orang-orang yang terpeleset itu harus diuji, harus dikuatkan tentang makna penyesalan. Jangan sampai dia belum menyesal ditolong. Ternyata setelah ditolong dia terbebas, kejadian lagi. Kejadian lagi yang serupa karena belum punya penyesalan. Makanya kekuatan iman, rasa takut kepada Allah. Kemudian juga buka pintu halal setelah itu. Harus bagaimana cara membuka pintu halal. Jadi sesungguhnya selagi orang itu semakin takut kepada yang haram, halal akan semakin mudah didapat. Halal akan semakin mudah didapat. Susahnya mendapatkan yang halal karena dia rindu kepada apa? Kepada haramnya, masih suka mencicipi dan mencoba-coba. Ini akhirnya halal pun biarpun berkeliaran di hadapannya, dia masih menunda nanti dan nanti dan nanti. Padahal sudah dikirim oleh Allah yang halal. Sehingga dia tidak berpikir tentang halal ada ridho Allah di dalamnya. Sehingga masih melirik kepada yang haram. Karena yang haram lebih banyak duitnya. Yang haram punya rumah. Yang haram begini, naudzubillah. Berarti belum ada tobat yang sesungguhnya. Halal itu adalah agung di hadapan Allah. Mulia di hadapan Allah. Kemudian dan jangan ceritakan pada siapapun dari bangsa manusia, cukup. Adapun tadi seorang yang kemudian dia tidak kuat tinggal di rumah tersebut. Barangkali kejadiannya memang di rumah orang tuanya. Maka kalau memang dia seperti itu sah saja. Mundar-mandir semacam itu memang dalam irama menjauhkan dirinya dari kemaksiatan, tentunya tanpa harus meninggalkan khidmah kepada ibundanya jika membutuhkannya. Bahkan kalaupun tidak membutuhkannya, kewajiban seorang anak harus menyodorkan, menawarkan tentang bantuan dan khidmah. Jadi yang penting dia masih tetap sambung dengan orang tua. Ada hal yang sangat pribadi yang bisa dia ceritakan, maka dia sah-sah. Bahkan suatu ketika ada seorang anak gadis tidak mau tinggal dengan orang tuanya, dipikir adalah memang dia durhaka kepada orang tuanya. Ternyata adalah orang tuanya sudah tidak punya iman, dia yang rusak mengganggu anaknya. Hari ini zaman rusak gara-gara apa? Gara tontonan yang kotor.
Kalau seorang biasa nonton tontonan yang kotor, itu akibatnya mahram jadi bukan mahram. Ada seorang bapak syahwat dengan anak, anak syahwat dengan ibu, saudara syahwat dengan saudara. Makanya termasuk yang harus ditingkatkan adalah rasa takutnya di sini. Makanya tobat dari zina, tapi masih saja mengumbar syahwatnya dengan nonton film-film yang enggak-enggak. Misalnya, tonton yang tidak-tidak. Takutlah kepada Allah, dan sungguh Allah Maha Kasih, bergegaslah menuju pengampunan Allah, dan jangan ceritakan pada siapapun dari bangsa manusia. Kemudian segala sesuatu yang menjadikan kita tidak menyesal kepada segala dosa, hindari itu semuanya. Atau tanda-tanda yang kita tidak menyesal, hilangkan. Tampakkan di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia, Anda menyesal. Menyesal yang sungguhnya. Menyesal sungguhnya. Handphone di blok, hadiah kita singkirkan, semua harus kita. Bahkan kalau kita ingat sebuah tempat, mungkin dulu waktu kejadian, mungkin di saat kita melihat saja harus kita tumpangi dengan istighfar yang banyak. Bahwasanya itu tempat telah menjadikan aku dimurkai Allah. Seperti itu. Nah, inilah sebenarnya itu tobat nasuha, tobat yang serius, tobat yang sungguh-sungguh. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.